Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa bersama-sama ya. Kita akan berbicara mengenai masalah ekobis, ekonomi dan bisnis. Dan hari ini kita kedatangan tamu dari KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini kabarnya Mbak Khairiyah dan Mas Fajar ya? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah baik. Baik pemirsa, insya Allah nanti kita akan membicarakan mengenai apa itu KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera ya, dan bagaimana program-programnya. Tentunya disampaikan dulu ini ya, supaya pendengar kemudian pemirsa yang menyaksikan hari ini itu flashback apa sih gitu ya KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera. Setelah itu baru nanti kita programnya untuk Idul Kurban gitu ya. Monggo silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi para pemirsa MTA TV dengan kami di KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera, di mana lembaga kami berbadan hukum koperasi nggih, dan awalnya sebelum menjadi KSPPS di awal mulanya berdiri adalah KSU, yaitu Koperasi Serba Usaha, kemudian berkembang akhirnya menjadi KSPPS Dirgantara ini. Pada kesempatan kali ini mau disampaikan tentang produk-produk yang ada di KSPPS Dirgantara, Mbak. Oke, baik, silahkan. Ini ada slide yang akan dibagi atau? Ya. Ada beberapa. Sudah disampaikan. Oh ya, kita pakai slide? Iya. Oke, baik. Ya, kami persilahkan. Di KSPPS Dirgantara ada bermacam-macam produk simpanan ya Mbak ya? Iya. Yang bisa dipilih oleh anggota. Ya, tentunya yang bisa menikmati produk simpanan adalah anggota. Seperti yang kita tahu, kalau menjadi anggota itu kita harus mengisi formulir anggota dulu, kemudian membayar simpanan pokok dan juga simpanan wajib, seperti itu. Iya. Kemudian dari produk simpanan yang dimiliki KSPPS Dirgantara ini ada 6 produk. Yang pertama adalah Wadiah, kemudian Mudharabah Dirgantara, investasi, ini ada investasi pendidikan, ataupun nanti untuk investasi yang lainnya bisa nanti masuk ke produk simpanan investasi itu. Kemudian ada simpanan pendidikan tersendiri. Kemudian yang kelima, simpanan hari raya. Ini meliputi hari raya Idul Fitri dan juga hari raya Kurban, seperti itu. Dan yang keenam, simpanan haji ataupun umroh. Nah, pada kesempatan kali ini, karena ini kan momennya dekat dengan ibadah Kurban, jadi hari ini insya Allah kita mau membahas tentang yang simpanan hari raya Kurban sama haji dan umroh, Pak. Oke, baik. Untuk simpanan hari raya Kurban ini tentunya ya tadi sudah menjadi anggota, jadi sudah mempunyai simpanan pokok dan simpanan wajib. Kemudian pembukaan awal itu minimal Rp50.000, kemudian selanjutnya minimal Rp10.000. Gitu. Kalau untuk tahun ini kan harga kambing sekitar 2.500.000 yang pada umumnya, kemudian yang untuk sapi yang kolektif itu 3 juta. Jadi nanti kalau untuk anggota yang menghendaki untuk simpanan hari raya, karena ini sudah dekat, jadi bisa untuk merencanakan untuk tahun depan. Misalnya untuk tahun depan menghendaki untuk simpanan hari rayanya nanti kurbannya nanti menginginkan kurban kambing, jadi kan bisa memperkirakan berapa yang harus ditabung untuk setiap bulannya, seperti itu. Kalau 2.500.000 ya, jadi bisa mungkin dibagi untuk gampangnya aja itu 10 bulan seperti itu. Jadi nanti untuk setiap bulannya bisa Rp250.000 untuk mendapatkan kurban kambing di tahun depan, ataupun yang untuk kurban sapi nanti bisa Rp300.000 per bulan. Karena ini setoran selanjutnya minimal 10.000, jadi kan nanti kalau misal menghendaki untuk sapi 300 kan bisa setiap hari 10.000, monggo silahkan, seperti itu. Oke, baik.
Dan ini difasilitasi ya nanti ya, misalnya ada pedagang nih atau kumpulan orang yang saya pingin Mbak setiap hari 10.000, bisa nggak kemudian dari sana datang gitu ya? Bisa, insya Allah sakit mawon. Nanti bisa difasilitasi yang mengendaki mungkin tabungan harian, mingguan ataupun yang bulanan tadi bisa direncanakan sendiri oleh anggotanya. Nanti bisa memilih sendiri. Oh, jadi bisa kemudian dari sana datang menjemput bola gitu ya? Bisa transfer juga bisa setor sendiri ke kantor ataupun bisa kita jemput bola ke rumah. Itu kemudian tabungan itu haruskah diambil tahun depan atau bisa kemudian wah tahun depan ini kayaknya tabungan saya belum ngumpul deh Mbak, bisa nggak tahun berikutnya kami ambil? Oh bisa, kan karena tujuan utamanya adalah untuk berkurban, niatnya untuk berkurban. Jadi misal sebenarnya sudah diniatkan tahun depan, kebetulan ada keperluan mendadak, mungkin tidak bisa rutin ya, jadi nanti bisa dialihkan ke tahun berikutnya. Yang penting pengambilannya adalah sebelum hari raya kurban gitu ya? Pengambilan memang sebelum hari raya kurban, dan nanti misal menghendaki dibelikan hewan kurban dari Dirgantara pun juga bisa. Menghendaki juga misalnya, sudahlah saya pasrah aja sama Dirgantara semuanya gitu juga bisa? Insya Allah ada petugas yang mengurusi tentang hewan kurban. Jadi misalnya sudah ini saya yang penting nabung, nanti mau kurbannya di mana terserah gitu ya, bisa ya? Ya bisa, nanti misal pasrah semuanya, ini saya nabung, nanti pas hari raya kurban mau diambil bisa lewat Dirgantara, ataupun saya mau membeli hewan kurban tersendiri, jadi saya mau ambil tabungannya aja, monggo silahkan. Apa bedanya kemudian kemudahan di ketika kita menabung di Dirgantara dengan tempat yang lain untuk kurban ya? Kalau ini kan direncanakan ya Mbak, jadi nanti kita membantu anggota, jadi biar mempermudah anggota. Nanti aku misalnya anggota saya bisanya harian Mbak, jadi kita juga memberikan saran, jangan karena mungkin karyawan ya, nanti kita pilihkan yang program bulanan. Kalau pedagang bisa harian seperti itu. Jadi ini ya, yang membedakan kemudian yang membuat khusus dan spesial adalah pelayanannya ya. Jadi pelayanannya mau jemput bola. Jadi kita para anggota tuh nggak perlu kemana-mana. Jangan bilang nabung tuh susah gitu ya. Apalagi kurban susah. Iya, kan kurban itu susah gitu ya. Karena ternyata ini ada fasilitas dari Dirgantara ya. Jemput bola itu tadi ya. 10.000 saja nggak masalah gitu ya? Nggak masalah, soalnya kan memang kita setiap hari juga jemput bola ke tempat-tempat lain, jadi kan nanti sekalian melayani anggota juga, biar sekalian silaturahmi seperti itu. Gitu ya, memperpanjang usia ya. Jadi gitu ya, jadi pelayanannya adalah mendapatkan fasilitas dijemput bola, jadi kita menabung di rumah saja bisa gitu ya. Bisa. Nanti untuk pengambilan juga bisa, nggak usah ke kantor, pas hari hanya bisa kita antar ke rumah. Misalnya nih, ketika tabungannya ini tidak sampai untuk kurban, kemudian ingin diambil ketika mau kurban, karena ternyata dia punya tabungan di tempat lain supaya bisa disatukan, gitu bisa nggak? Insya Allah bisa. Jadi penting kan yang penting waktunya diambil itu ya. Yang penting waktunya pas sebelum hari raya kurban. Sebelum hari raya kurban. Nah ini nanti rencana ada libur sebelum hari raya kurban supaya kalau ini pendengar dan pemirsa menyaksikan ya bisa mengambil sebelum libur gitu tentunya. Enggak ada. Kalau untuk hari raya kurban liburnya pas itu aja. Jadi enggak sebelumnya mboten. Jadi tidak ikut pemerintah 3 hari ya. Insya Allah kita buka terus. Oke, baik. Ini termasuk pelayanan loh. Gitu. Jadi insya Allah kita buka terus. Ini totalitas gitu. Jadi kalau orang yang misalnya tiba-tiba wah saya mau masak besar tapi butuh duit gitu, datang ke sana bisa gitu ya. Oke, baik. Ini salah satu kemudahan untuk dari KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera ya. Oke, baik. Nah, selain dari program Idul Adha ini, tadi ada simpanan wadiah dan mudorobah. Sebenarnya apa bedanya ya Mbak, simpanan wadiah dan mudorobah itu? Kalau untuk wadiah, itu nanti simpanannya tetap ya Mbak. Jadi seperti misal setorannya 100.000, nanti selamanya tetap. Jadi tidak ada bagi hasil setiap bulan. Kalau untuk yang simpanan mudorobah, itu nanti setiap bulan dapat bagi hasil. Karena kan kita melakukan usaha simpan pinjam, guys. Jadi ada yang pembiayaan juga, jadi
dari hasil simpan pinjam itu nanti setiap akhir bulan itu ada bagi hasil yang kita bagi ke anggota. Jadi itu yang simpanan mudharabahnya mendapatkan bagi hasil setiap bulan. Kalau yang wadiah tetap jadi nggak dapat bagi hasil. Nah, ini maksud saya tadi di slide tertulis bahwa kurban ini adalah mudharabah ya. Iya. Berarti tetap ada bagi hasil. Ada, insya Allah ada bagi hasil dan itu lebih besar bagi hasilnya dari yang mudharabah dirgantara. Kalau mudharabah dirgantara sendiri itu kan setoran sewaktu-waktu diambilnya sewaktu-waktu juga. Sedangkan untuk kurban kan setorannya sewaktu-waktu tapi pengambilannya kan dibatasi ya. Ada waktunya ya, gitu ya. Jadi nanti insya Allah untuk nisbah bagi hasilnya lebih besar. Gitu ya. Jadi ada keuntungan itu juga ya. Dari KSPPS Mitra Sejahtera Dirgantara ya. Jadi ada keuntungan bagi hasil ketika menyimpan uangnya di sana. Daripada uangnya disimpan di tempat tidur gitu ya. Kan kejadian tuh, disimpan di tempat tidur. Begitu kebakaran bingung nih, kasurku gitu ya. Nggak bisa dipakai. Insya Allah disimpan di Dirgantara aman dan berkah. Aman dan berkah, iya ya. Karena itu ya, ada beberapa fasilitas, jadi tidak perlu di rumah saja kita juga bisa menabung gitu ya, nggak perlu kesana kesini. Gitu. Ini sewilayah Surakarta? Iya, kalau untuk jemput bola ya wilayah Surakarta. Kalau misal yang di luar Surakarta itu tadi bisa transfer ke rekening Dirgantara. Oh, ada rekeningnya ya? Ada, ya. Baik. Nah, ini Mas Fajar mau nambahin apa nih Mas? Waduh, ya, apa namanya? Sebenarnya kan kalau kita itu kan koperasi, koperasi itu kan yang dilayani itu anggota. Jadi sebenarnya dari awal kan niatnya menyenangkan anggota, mempermudah anggota, terutama kalau momen apa namanya korban itu kita banyaknya nggak bisa korban karena memang dari awal planningnya sudah tidak planningnya dari awal kurang bagus. Nah, jadi di kita itu memfasilitasi anggota yang mau melaksanakan korban. Selain itu, kayak tadi kan ada juga umroh dan haji. Itu sebenarnya skemanya hampir sama. Nanti dulu aja ya umroh hajinya. Kurban dulu. Oh iya, kurban dulu. Ya, siap. Oh, ini ada pertanyaan nih. Adakah fasilitas gitu ya dari KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera meminjami untuk kita berkurban? Bagaimana ini? Ya, insya Allah ada. Insya Allah bisa. Silahkan. Karena memang kalau kondisi tertentu kan saya mau korbannya bulan ini, kan kita nggak mungkin bisa pakai simpanan korban, kan nggak bisa. Bisanya kan baru tahun berikutnya kan. Kalau di Dirgantara insya Allah bisa. Itu pun kita memfasilitasi pembelian korbannya. Tempat korbannya juga bisa ikut di kita. Biasanya kalau ikut di kita kan ikut di yayasan. Tapi kalau untuk pembelian di luar juga insya Allah bisa. Karena kita melayani kan secara umum. Seperti itu. Jadi bisa ya, jadi mekanisme bisa. Misalnya ada anggota ya ini pingin meminjam untuk korban, mungkin dia punya duit tapi duitnya masih kurang gitu ya. Bisa, insya Allah bisa. Itu bisa difasilitasi. Insya Allah bisa. Tapi itu tadi seperti awal syarat pembiayaan itu kan juga harus jadi anggota dulu. Ya, jadi memang semua fasilitas yang ada di Dirgantara itu semua orang bisa selama dia menjadi anggota. Seperti yang disampaikan Mbak Khairiyah tadi. Iya, ini jadi dari Ibu Ratih. Oh iya, jadi kita belum pengumuman ya. Jadi silahkan kalau ingin bergabung bersama kami di 02718563.000 terus atau di 08112553000 ya. Ya, baik. Bagaimana kemudian mekanismenya agar saya bisa meminjam untuk Idul Kurban dari Ibu Ratih? Oh, berarti lanjutannya tadi Yang pertama yang jelas itu kan kalau pembiayaan itu harus ada pengajuan terlebih dahulu. Jadi pengajuan aplikasi pembiayaan nanti sesuai aturan di Dirgantara kan ada syarat-syarat kayak KTP dan lain-lain seperti itu. Kalau sudah nanti ada survei dari marketing. Kalau dekat sih insya Allah cepat, terutama daerah Solo setelah itu baru kita akad terkait untuk pembelian hewannya. Itu nanti biasanya kita sekalian fasilitasi Mbak Khairiyah. Insya Allah bisa. Jadi nanti Jadi mungkin kan ada
grade-grade-nya nggih kambing. Kalau ada yang 2,5, ada yang 2 juta, itu nanti kita bisa mencarikan. Karena memang modelnya bukan kita meminjamkan uang ya, Iya, memang ini Ji. kita fasilitasi untuk ibadah Berkorban, iya, gitu betul ya. sekali. Benar-benar kegunaannya memang buat kurban. Nah, ini yang Ya, harus kadang-kadang ditekankan gitu. kadang-kadang- Jadi fasilitasnya Iya. adalah gitu Iya, ya. fasilitas untuk Ibadah. berkurban. Kadang-kadang ada juga yang wah momen kurban, pengajuannya itu buat kurban. Ternyata kan enggak buat kurban. Jadi kita memang berhati-hati ya dari akadnya juga. Jadi kalau berniat untuk kurban dan membeli hewan kurban, jadi kita memang fasilitasi juga untuk pembelian hewan kurbannya. Iya, karena memang ini adalah contoh-contoh bagaimana cara-cara peminjaman Islam ya, bahwa kita memang memfasilitasi untuk berkurbannya. Jadi kita berikan nanti misalnya kambing adalah harganya 2,5 juta gitu ya, tapi ini pembeliannya gitu ya. Jadi kita membelikan begitu nggih? Membelikan kambingnya. Iya, memberikan kambingnya. Jadi Iya. dia langsung mendapatkan gitu ya, langsung dapat mendapatkan kambing gitu. Nggak usah harus ke pasar. Oke. Nanti insya Allah dari kita yang mencarikan. Dan insya Allah yang Iya. paling Iya. bagus itu Iya. ya. Iya, baik. Kan niatnya ke Allah Ya, gitu kita ya. berikan yang terbaik. Masa Jadi nggak nanti- perlu kemana-mana, ke sini juga ada gitu ya. Iya. Oke, baik. Jadi itu Bu Ratih ya, bisa ternyata pinjam Bisa. karena ibadah itu dipinjami juga bisa Iya. gitu Nggak ya. masalah. Soalnya misal kita mau beli motor aja Bisa? Pak, pinjam bisa. Masuk Masa kambing nggak bisa kurban gitu ini ya? ibadah kayaknya nanti. Motor aja Insya bisa Allah- beli gitu. Insya Allah Sapi kambing nggak bisa beli gitu ya. Iya, niatnya Oke. ibadah dipermudah nanti. Oke. Bagaimana ini? Kemudian ada Ibu Anggi nih, Mbak. Kalau saya bukan anggota MTA, mau ikut nabung di sini gimana caranya ya dari Bu Anggi? Jadi bukan anggota MTA, berarti bukan warga. Oh, oke. Nah, ini memang bukan warga, Bu. Iya. Untuk bukan Secara warga. umum. Jadi Iya. untuk umum. Nah, ini Semua- monggo silahkan Oh, iya. disampaikan ya. Ini Jadi- berarti pendengar kita ada yang bukan warga nih. Oh, iya. Monggo silahkan. Iya. Yang jelas itu KSPPS Dirgantara itu untuk umum. Jadi tidak harus warga. Jadi insya Allah bisa. Jadi semua pendengar MTA TV kalau mau menjadi anggota itu mudah. Tinggal mengisi form, mengisi simpanan pokok, simpanan wajib, dan juga nanti ada disampaikan terkait hak dan kewajiban anggota kepada yang mau menjadi anggota seperti itu. Oke. Nanti tinggal pilih tadi. Iya. Jadi Bu Anggi nanti tinggal ngisi formulir. Iya. Simpanan pokoknya berapa? 10.000 10.000 Ibu, simpanan wajibnya juga 10.000. 10.000. 10.000 Ibu itu sudah bisa menjadi anggota Iya, ya. benar sekali. Wah, mudah banget. Sudah banyak fasilitasnya Iya, benar dan sekali. insya Allah berkah ya. Insya Allah. Kenapa berkah kalau di KSU Dirgantara? Karena kan kita insya Allah dalam pengelolaannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah ya Mbak. Ya, kita kan iya. sangat berhati-hati agar jatuhnya tidak melenceng dari syariat yang ada seperti itu. Kalau untuk saya nambahi untuk yang anggota karena ini kok badan hukumnya koperasi dan kita izinnya provinsi ya. Jadi nanti untuk setiap warga Indonesia walaupun tidak beragama Islam pun bisa monggo silahkan Ya. yang mau menabung di Dirgantara seperti itu. Yang penting itu tadi mendaftar menjadi anggota dulu. Ya, oke, baik. Dan nanti masih ada fasilitas-fasilitas yang lain ya. Ya. Baik pemirsa, insya Allah nanti kita akan melanjutkan ya. Kita akan bahas tentunya apalagi yang ada di KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera yang bisa kita unggulkan. Tentunya setelah beberapa informasi berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa channel terpilih MTA TV. Kita masih tentunya di Ekobis, Ekonomi dan Bisnis, dan masih dengan KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera ya, dengan Mas Fajar dan juga dengan Mbak Khoiriyah. Nah, silahkan ya pemirsa, Anda bisa bergabung bersama kami di 02718563000 atau di 08112553000. Nah, ini mengenai keuntungan ya. Tadi keuntungan bagaimana ketika kita menabung di Dirgantara, kemudian menggunakan fasilitas di Dirgantara. Apa saja ya selain keuntungan yang tadi bisa dijemput bola? Iya. Di salah satunya terutama akad-akad yang kita pakai, Iya. itu insya Allah sudah sesuai syariah. Nggih. Patokan kita kan di DSN MUI, nggih. Iya. Dan juga kita juga sudah
ada kajian dengan Dewan Pengawas Syariah. Jadi insya Allah akad-akad yang kita pakai sudah sesuai dengan syariah yang ada. Dan di Dirgantara sudah langsung ketika kita menabung, kemudian kita menggunakan fasilitas yang di sana ya, misalnya pun peminjaman sudah dikurangi zakat infak sedekah ya? Insya Allah, kalau yang terutama yang simpanan sudah, tapi kalau pembiayaan itu belum. Oke, jadi yang simpanan memang sudah dikurangi, ya, jadi insya Allah sudah berkah ya? Iya, insya Allah sudah. Iya, kalaupun yang dikurangi adalah dari bagi hasilnya? Dari bagi hasilnya. Oke, baik. Selain tentunya tadi kurban, ada kita umroh dan haji. Ya, monggo silahkan diterangkan untuk umroh dan haji ya. Ya, kalau skemanya hampir sama. Ini jadi, kita lihatkan slide-nya dulu atau baik? Ya, silahkan ya. Simpanan haji dan umroh. Ini kita menggunakan akad mudharabah mutlaqah. Dan untuk pengembaliannya dilakukan ketika tiba waktu pelaksanaan ibadah haji ataupun umroh. Setoran awal yaitu 50.000 dan selanjutnya minimal 10.000. Ini seperti korban tadi, simpanan korban. Jadi tidak harus tempo setahun, 2 tahun itu tidak. Jadi bisa di planning seumpama kalau umroh ibaratnya 20 juta, nanti tinggal bagi aja per hari berapa, ketemunya berapa tahun, itu tidak masalah, seperti itu. Oke. Jadi diambilnya saja ya. Iya, jadi benar. ketika misalnya sampai sekian tahun baru kemudian terkumpul juga nggak masalah. Tidak masalah ya? Seperti itu. Intinya kan perencanaan gitu. Jadi bukan kok besok harus terkumpul, harus berangkat, itu tidak. Jadi simpanan haji dan umroh itu lebih ke perencanaan pemberangkatan haji dan umroh, seperti itu. Itu kita juga memfasilitasi gitu. Bironya ada? Bironya di Dirgantara biasanya kita ikut 2. Yang pertama di yayasan kan juga ada. Kedua di PBMTI Travel. Jadi dari perkumpulan BMT se-Indonesia itu juga ada fasilitasnya seperti itu. Oke. Dan jadi anggota bisa milih gitu? Oh, bisa. Jadi memang kan ada beberapa yang KBH yayasan kan untuk Solo tok kayak seperti itu. Iya. Kalau di PBMT Travel untuk semua area insya Allah bisa. Dan harganya insya Allah bisa bersaing. Jadi insya Allah nggak mahal lah, seperti itu. Tapi kalau harga nanti bisa japri saja, langsung ke kantor juga bisa, seperti itu. Untuk harga paket umrohnya gitu ya. Itu, dari kisaran berapa gitu ada nggak? Itu biasanya pakainya dolar. Jadi paling enak langsung ke kantor dulu saja. Nanti takutnya salah. Harga per hari ini kan mungkin beda gitu ya. Karena harga per harinya beda. Per harinya gitu beda. Oke. Jadi memang ada fasilitas itu juga ya untuk haji dan umroh khusus untuk tentunya di bulan-bulan ini. Nah, ini dari Ibu Siska, Mas. Kalau sekarang apakah bisa kemudian saya ikut berkurban? Maksudnya waktu-waktu dekat begini, kemudian melakukan peminjaman mungkin ya? Insya Allah bisa, selama stok kambingnya masih tersedia. Soalnya kalau dari kita kan ada grade kambingnya, Mbak. Jadi nggak mungkin kita nyarikan yang 1,5 itu kan kayaknya nggak. Yang tersedia sekarang saat ini? Kalau masih sampai tanggal berapa, Mbak ya kemarin? Kemarin terakhir 25 kalau nggak salah. Oh, sampai tanggal 25. Ini tanggal 21 ya. Oke. Jadi sebelum tanggal 25 silahkan datang ke sana Bu Siska ya. Kalau pingin peminjaman untuk hewan kurban ya. Iya, benar sekali. Lebih tepatnya sih pembelian. Iya, pembelian ya. Iya, lebih. Karena kita pakainya akadnya pembelian. Oke, pembelian. Iya. Pembelian yang dipinjemi gitu ya. Pembelian yang diangsur. Oh gitu, pembelian yang diangsur. Ya, itu lebih tepatnya. Iya, lebih tepatnya seperti itu. Oh baik, karena nggak boleh ya pembelian dipinjemi. Tapi kalau pembelian diangsur itu boleh. Boleh, insya Allah. Oke. Dan itu untuk angsurannya kemudian bagaimana? Mekanisme angsurannya? Biasanya kan kita pakai tenornya berapa bulan kayak gitu, nanti ada perhitungan tersendiri. Seperti itu. Oh, ada tenornya berapa bulan gitu ya? Jadi masa kalau 5 bulan sama 1 tahun angsurannya sama kan itu tetap beda. Jadi mungkin ada perhitungan tersendiri. Mungkin kalau mau menghubungi bisa langsung ke Mbak Khairiyah, insya Allah bisa. Ini gercep istilahnya. Oke, baik. Kalau diperhitungkan gitu belum bisa ya? Misalnya kita di harga kambing 2,5 gitu. Kemudian jadinya berapa gitu?
misalnya saya mau bayar sekitar 1 tahun, misalnya begitu. Jadi kalau perkiraan 2,5 itu kita ngambil 1 tahun kisaran 250 per bulannya. 250 per bulan ya. Ngambil 1 tahun. Dalam waktu 1 tahun ya. Karena memang kan jual beli harus ada hasilnya keuntungan, gitu. Masa aku nggak dapat hasil kan gitu ya, jualan gitu ya. Jadi KSU Dirgantara itu jualan kambing gitu ya ceritanya, memfasilitasi benar sekali. yang pengen membeli kambing dengan cara mencicil angsuran gitu ya. Dengan cara angsuran. Untuk sapi juga bisa? Sapi bisa, tapi selama untuk kolektifnya masih ya Mbak. Soalnya kan misal kalau mau beli satu enggak apa-apa. Beli satu? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Kan untuk ibadah. Beli 25 juta. Untuk ibadah enggak apa-apa. Oh gitu ya. Oh bisa ya, tapi bisa sampai 25 juta gitu? Ya enggak apa-apa kalau misal dirasa kemampuannya masuk enggak bisa kita biayain. Oh, tadi kan ada survei gitu ya. Iya. Jadi kalau mau beli juga harus mau disurvei gitu ya. Jadi nanti mentang-mentang pokoknya saya pengen ibadah habis itu nggak mau bayar. Jadi harus ada survei Survei gitu juga. ya. Ada survei. Baik. Kemudian ketika terjadi masalah ini ya, ngomong dengan ada pengacaranya di sini. Ketika kemudian tidak bayar sesuai dengan tanggal, jatuh tempo gitu, bagaimana ini? Kalau kita bicarakan sebagai kayak tadi aja ibadah korban ya. Kalau ada pembiayaan korban tidak membayar, ya berarti kan yang dipertanyakan hasil ibadahnya seperti apa, seperti itu. Oh, jadi lebih pendekatan ke personal dulu gitu ya. Sekarang kalau mau kalau datang ke sana terus jenengan nyeramai gitu. Enggak, maksudnya kan seperti itu, Mbak. Kalau di DPS kami, pembiayaan untuk korban boleh apa enggak? Enggak masalah. Yang penting diangsur seperti itu. Tapi kalau ada memang kondisi tertentu kayak COVID kemarin, itu kan memang permasalahan yang di luar prediksi. Tiba-tiba si bapaknya meninggal gitu ya. Kalau meninggal malah insya Allah ada ta'awunnya dari kita. Ada ta'awunnya. Bagaimana itu? Misalnya nih ada kemudian pembiayaan, terus tiba-tiba meninggal. Nah, terus ta'awunnya bagaimana ini? Ya biasanya kan kalau pada saat pembiayaan itu ada anggota membayar biaya ta'awun. Nah, nanti selama jangka waktu pembiayaan itu, misal anggota meninggal, jadi nanti kita cover itu yang sisa pembiayaannya. Tapi jadi seperti bank-bank yang konvensional terus kemudian hilang gitu ya? Ya, tapi misal ada tunggakan ya ahli waris harus membayar tunggakannya tersebut. Jadi kita membayar dari sisa pembiayaannya. Misalnya beliau jatuh tempo di bulan Agustus. Nah, ini Juni meninggal. Jadi kan nanti dari ahli waris, misal ada tunggaan, jadi ahli waris harus menyelesaikan yang sampai bulan Juni. Jadi yang Juli Agustus, utangnya dari bapaknya misalnya seperti itu. Jadi yang untuk Juli Agustus kita yang cover dari biaya tahun itu tadi. Keren ini ya. Jadi sudah sampai seperti itu ya. Jadi sudah kita cadangkan untuk misal hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kan ini menjadi PR ya. Kadang kan ada yang saya nggak maulah minjem ke semacam BMT, ke SPPS gitu, karena memang ketika nanti saya meninggal, anak saya harus bayar ininya utang saya, sedangkan saya di bank konvensional ketika saya meninggal habis utang saya. Nah itu ada semacam di masyarakat seperti itu, dan ternyata di KSPPS Dirgantara sudah kita dijadikan ada fasilitas itu. Jadi nanti kan anggota juga aman juga kan. Ya, maksudnya merasa lebih tenang gitu loh ya. Jadi anak tuh nggak menanggung hutang dia gitu loh. Yang penting itu tadi lancar. Yang penting lancar. Salah ada tunggakan memang kewajiban ahli warisnya yang menyelesaikan tunggakannya. Iya, karena memang hutang harus dibayar gitu. Tapi sudah ada akad di awalnya gitu ya. Bahwa bisa ta'awun ketika memang meninggal gitu. Nah, kalau tidak meninggal tapi tidak punya kemampuan membayar, misalnya nih dia perusahaan kemudian terus bangkrut, gimana nih Mas Fajar? Kalau biasanya kan kita ada istilahnya agunan Iya. Kalau itu bisa dibicarakan ya agunannya istilahnya kita jual bersama, atau itu insya Allah bisa. Jadi kita nggak ngambil full keuntungan sisa agunan itu enggak. Intinya proporsional sesuai yang di pembiayaan di kita seperti itu.
Tapi kalau memang ada masih bisa melakukan pembayaran, tapi memang ada nominal yang turun karena kondisi khusus tersebut, itu bisa dibicarakan, entah itu bisa reschedule atau restructuring. Jadi, maksudnya apa itu? Ini waduh, kan saya, saya mencoba menjadi pemirsa dan pendengar ya. Ini udah schedule dari ini diapain ya, gitu ya. paling gampang itu diperpanjang gitu lah. Oh, oke. Ya. Nah, penjadwalan penjadwalan kembali. Dengarnya gitu kan ya. Ini jadi diperpanjang ya. Jadi misalnya kemarin adalah 1 tahun peminjamannya, ternyata dia mengalami tidak bisa membayar selama 6 bulan misalnya gitu. Itu nanti jadi terus diperpanjang lagi ya. Tapi itu juga ada perhitungan dulu. Soalnya kadang ada yang memang beberapa karena memang nggak membayar itu juga ada. Maksudnya kalau memang kondisinya ekonomi lagi turun, itu insya Allah bisa dibicarakan lah seperti itu. Asas koperasi itu kan kekeluargaan. Iya. Jadi ya kita seperti keluarga gitu. Dan jelas kalau nggak bayar diparani Mas Fajar. Sebelum diparani Mas Fajar ya nanti. Sebelum diparani Mas Fajar. Biasanya kita mengingatkan dulu, Bapak Ibu sebetulnya dengan kunjungan juga dari mungkin di telepon, WA seperti itu. Jadi ada peringatan ya. Jadi peringatan dulu. Kayak ini ya sistemnya yang dari Telkomsel. Jadi dari ini ya ada peringatan belum membayar. Sebenarnya bukan peringatan, Mbak. Mengingatkan. Oh, mengingatkan. Karena kita kan sebagai pengelola itu kan punya tanggung jawab untuk mengembalikan kepada anggota ya. Kepada anggota. Jadi kita punya kewajiban. Itu sebagai kewajiban soalnya. Iya. Kalau kita enggak, itu udah duitku loh. Iya, itu. Uangnya anggota lain kecuali juga. kalau uang itu istilahnya dari dana-dana lain lah, itu mungkin agak berbeda. Tapi karena dana yang kita kelola itu juga dana dari anggota juga. Jadi kan sama-sama anggota kan harus fair gitu loh. Dan pengelola harus mempertanggungjawabkan. Iya, seperti itu. Makanya ya sebagai mengingatkan. Kalau peringatan kan itu udah jauh banget itu. Kalau lancar pun istilahnya telat sehari biasa seperti Assalamualaikum seperti itu ya biasa. Memang kewajiban kita kan mengingatkan seperti itu. Oke, jadi memang ada sistem mekanisme dari pengelola seperti itu ya. Ini cara kehati-hatian dari pengelola ya. Jadi kalau mau jadi anggota di sana jangan khawatir gitu ya. Karena ternyata pengelolanya keren loh gitu ya. Jadi ada peringatan juga ketika belum membayar gitu ya. Tapi jangka waktu kemudian terjadi seperti Wan Prestasi ya, dia tidak mau membayar, itu berapa bulan atau bagaimana Mas? Biasanya 3 bulan. Oh, 3 bulan? Iya, kalau misal 3 bulan berturut-turut ataupun 3 bulan akumulasi nggak ada pembayaran, ya nanti kita kasih surat peringatan. Iya. Nanti kita sowani gitu. Walaupun sebelumnya itu mungkin ya kita datengin ya Mbak, tapi memang 1 bulan saja sudah didatangi? Iya, kan sekalian silaturahmi. Oh gitu ya? Ya, ini kenapa? Mau biasanya lancar. Pak menawa sakit gitu ya? Ternyata sakit. Jadi kan nanti juga itu bisa diambilkan dari tahun juga santunan seperti itu loh Mbak maksudnya. Jadi kan yang sakit kita tengok. Tetap dengan anggota itu ada jalinan silaturahmi jadi gitu ya? Biar itu tadi rasa kekeluargaannya terbentuk karena kan kalau sudah seperti keluarga kan saling menjaga. Jadi kalau mau macet juga wah ini keluargaku sendiri masa yo tak buat macet. Jadi kan saling menjaga apa yang ada di KSPPS Dirgantara. Oke, baik. Wah, subhanallah ini ya. Nah, ini monggo silakan disimpulkan. Tahu saja. Gantian deh kalau gitu. Mas Fajar aja. Ya, karena ini momen kurban lah, istilah Idul Kurban. Jadi mari terutama pemirsa MTA TV yang sudah anggota maupun belum. Tapi sepertinya masih banyak yang belum. Jadi monggo bisa dimanfaatkan fasilitas dari kami, terutama simpanan kurban maupun pembelian kurban juga bisa insya Allah. Kemudian juga yang terkait simpanan haji, insya Allah juga bisa dimanfaatkan dengan cara melakukan pendaftaran sebagai anggota terlebih dahulu. Mungkin seperti itu. Ada tambahan dari Mbak Khairiyah? Untuk kemudian melakukan pendaftarannya, selain datang ke sana, bagaimana ya? Kalau pendaftaran bisa langsung ke kantor, ataupun kami kunjungi insya Allah bisa. Iya. Nanti mungkin janjian dulu bisa. Janjian dulu insya Allah bisa. Nanti bisa kan ada WA kantor, nanti bisa menghubungi Mawon.
ataupun ke Nomornya berapa? oh ya, nomornya sebentar. Ya, jadi memang ini fasilitas dari KSPPS Kantor. ya. Jadi ternyata mau jadi anggota aja tidak perlu datang bisa. Ya, nanti gitu. bisa Mudah. kita kunjungi. Nanti bisa WA dulu ke 0851 Ya, 0851 7247 7247 0234. 0234. Diulangi bisa, Mbak? 0851 0851 7247 7247 0234. 0234. Nah, silahkan ya, tadi yang pingin bergabung langsung saja di WA supaya nanti Mbak Khairiyah atau Mas Fajar bisa rawuh ke sana ya. Terus langsung didata gitu ya. Didata dan cukup siapkan 20.000. 20.000 saja ya. Iya, habis itu dapat fasilitas macam-macam dari KSPPS ya. Bisa peminjaman, bisa juga tabungan, simpanan ya. Oke, dan insya Allah lebih berkah. Amin. Oke, terima kasih Mbak Khairiyah. Kerawuhannya matur nuwun Mas Fajar kerawuhannya. Dan tentunya insya Allah nanti salam untuk seluruh teman-teman yang ada di sana ya. Insya Allah KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera lebih bagus lagi, lebih maju lagi gitu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikian tadi perbincangan kita ya bersama KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera. Terima kasih bersamaannya. Mohon maaf kalau dalam penyampaian ada salah. Sukses untuk apapun yang Anda lakukan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.